Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obral Fighter JK Saragi, fighter pertama dari Indonesia yang berhasil tembus ke UFC. Sosok yang dikenal keras, pede, dan penuh gaya. Tapi setelah beberapa laga di UFC, muncul satu pertanyaan besar yang makin sering dibahas oleh para pecinta MMA di tanah air. Pertanyaan itu adalah, apakah JK Saragi harus pindah tempat latihan? Banyak yang mulai sadar bahwa talenta saja nggak cukup. Pukulan keras, semangat baja, dan gimmick ala superstar memang menarik perhatian. Tapi buat bertahan di UFC, apalagi bersaing di papan atas, yang dibutuhkan adalah sistem. Dan sayangnya, sistem latihan JK sekarang belum sampai ke level dunia. JK saat ini masih latihan di lingkungan yang terbatas, fasilitas seadanya, pelatih yang belum banyak yang punya pengalaman internasional, dan rekan sparring yang jauh dari kaliber UFC. Padahal lawan-lawannya adalah fighter-fighter yang dibentuk dari gym besar, dilatih oleh nama-nama ternama, dan bertarung melawan sparring partner yang setiap harinya ngasih tekanan setara fight sesungguhnya. Lihat saja kebiasaan para top contender di UFC, rata-rata mereka latihan di dua tempat berbeda. Satu untuk fokus striking, misalnya tinju, muay thai, dan kickboxing, dan satu lagi untuk grappling, seperti wrestling atau Brazilian Jiu-Jitsu. Bahkan gak jarang mereka juga punya strength and conditioning coach khusus, plus tim nutrisi dan fisioterapi. Islam Makhachev misalnya, latihan wrestling di Dagestan, lalu sparring di AKA San Jose, Amerika Serikat. Dustin Poirier full training di American Top Team, dengan spesialis di tiap bidangnya. Brandon Moreno gonta-ganti gym antara Meksiko dan Amerika Serikat, demi upgrade tekniknya. Ini bukan sekedar gaya-gayaan, ini adalah kebutuhan. Bandingin sama Jo Sang-yo, lawan JK Saragi di UFC 316, fighter Korea Selatan itu datang dari gym yang lengkap, dukungan pemerintah, dan sistem yang terencana. Latihannya nggak cuma soal power dan kecepatan, tapi juga monitoring jantung, VO2 max, hingga sparring intens yang disusun mingguan berdasarkan jenis lawan. Pemerintah Korea Selatan memang serius dukung olahraga, termasuk MMA. Mereka sadar ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga citra dan industri. Sama kayak mereka sukses dorong K-pop dan e-sport. Maka dukungan ke atlet MMA pun datang dalam bentuk fasilitas, pendanaan, pelatih dari luar negeri, sampai akses ke sport science. Sementara itu di Indonesia situasinya jauh berbeda. Fighter kita masih berjuang sendiri, sebagian bahkan latihan di garasi, gudang, atau matras seadanya. Sparring partnernya ya teman-teman yang ada, bukan lawan seimbang. Pelatihnya pun banyak yang berasal dari latar belakang non-MMA. Sekali lagi, pelatihnya pun berasal dari latar belakang non-MMA. Mereka mungkin jago bela diri tradisional, wah itu sih jago banget, tapi belum tentu paham kombinasi MMA modern, sistem periodisasi, atau cara membaca gaya bertarung lawan dari data video, seperti apa yang dilakukan Fighting Nerds. Budaya MMA kita juga belum tumbuh kuat, kompetisi lokal jarang, dana terbatas, dan yang paling krusial, budaya gulat di Indonesia masih sangat lemah. Di UFC, gulat itu fondasi utama. Fighter dengan wrestling kuat bisa mengontrol tempo pertarungan. Lihat aja Merab Dvalishvili, Kamaru Usman, dan Jon Jones. Mereka mungkin jago strikingnya, tapi yang bikin mereka dominan adalah kemampuan mereka nentuin posisi, mau bawa ke bawah, netralisir lawan, atau berdiri lagi. Di Indonesia, olahraga gulat masih belum populer. Katanya sih malu karena pakaiannya. Dan juga jumlah pelatih gulat di Indonesia terbatas. Klub gulat sedikit. Sementara itu di Dagestan, di Amerika Serikat, bahkan di Korea Selatan, gulat adalah bagian dari budaya olahraga. Anak-anak belajar grappling sejak kecil. SMA dan universitas punya program gulat. Nah, dari sanalah fighter-fighter tangguh lahir. Mungkin orang suka bilang, lah Bilal Hasan itu orang Indonesia kan, tapi jago tuh. Faktanya Bilal Hasan lahir dan besar di Amerika Serikat. Dia besar dalam sistem yang udah mapan. Dia bukan produk sistem Indonesia. Dia produk sistem luar negeri yang mendukung penuh fighter MMA dari usia muda sampai profesional. Kita harus jujur soal satu hal. JK Saragi sekarang bukan hanya kekurangan lawan sparring yang bagus, tapi dia juga terjebak dalam sistem latihan yang gak bisa bawa dia naik level. Sekeras apapun dia latihan, kalau lingkungan sekitar yang gak bisa dorong dia lebih tinggi, dia akan stagnan. Bisa dibilang JK kayak singa yang ditaruh di kandang ayam. Dia kuat, berbakat, dan punya mental bertarung,
Tapi tanpa predator lain yang bikin dia terancam setiap hari, instingnya nggak terasa. Sparring di gym yang isinya lawan-lawan mudah bikin kita merasa kuat, padahal kenyataannya kita nggak berkembang. Seperti Conor McGregor setelah sukses, nggak ada yang berani sparring intens dengan Conor McGregor, sehingga skill Conor McGregor terus menurun tiap tahunnya. Fighter-fighter UFC tahu pentingnya tantangan dalam latihan. Mereka sengaja pindah tempat, kadang jauh dari keluarga, demi cari lingkungan yang bisa bikin mereka tumbuh. Bahkan beberapa dari mereka sukses besar justru setelah pindah gym. Gua punya 7 contoh fighter UFC yang berkarir melejit setelah pindah tempat latihan. Yang pertama, Charles Oliveira. Dulu dikenal mudah dipukul KO, tapi setelah gabung ke Chute Boxe milik Tioga 5, dia jadi monster, strikingnya tajam, mentalnya kuat. Puncaknya menjadi juara kelas lightweight. Bahkan berhasil mengalahkan para monster seperti Dustin Poirier dan Justin Gaethje. Yang kedua, Justin Gaethje. Awalnya cuma andalin brawl, tapi setelah pindah ke Elevation Fight Team, dia lebih sabar dan teknikal, sehingga Justin Gaethje sempat menjadi penantang sabuk dan memenangkan sabuk BMF. Lalu Gilbert Burns. Dulu grappler tulen, tapi saat pindah ke Kill Cliff FC, strikingnya berkembang pesat, sehingga dia mulai ngalahin striker elite. Yang keempat, Brandon Moreno. Pernah di-cut oleh UFC, lalu pindah gym dan ganti tim. Karirnya bangkit, bahkan sampai juara di kelas flyweight. Yang kelima, Sean Strickland. Pindah ke Extreme Couture, dari fighter biasa jadi sosok gila di oktagon, tapi efektif, bahkan bisa ngalahin Adesanya, dan jadi juara di kelas middleweight. Yang keenam, Dustin Poirier. Setelah gabung ke American Top Team, dia bukan lagi fighter jalanan, tapi juga fighter lengkap yang ngalahin nama-nama besar seperti Conor McGregor, Max Holloway, Eddie Alvarez, dan Justin Gaethje. Yang ketujuh, Kamaru Usman. Dulu dikenal sebagai Snowman karena gayanya boring banget, tapi setelah pindah ke Elevation Fight Team, strikingnya berkembang. Dia dominan sebagai juara kelas welterweight selama bertahun-tahun. Mereka semua sukses bukan karena ganti gaya rambut atau nambah tato, tapi karena pindah ke tempat yang bikin mereka lebih kuat secara teknik, mental, dan strategi. JK juga punya peluang yang sama. Kalau dia berani pindah ke gym yang lebih besar, misalnya AKA, Kill Cliff, American Top Team, atau City Kickboxing yang deket, dia bisa ketemu sparring yang kualitasnya UFC. Pelatihnya yang ngerti strategi tingkat tinggi dan tim yang ngerti cara recovery dan upgrade kemampuan. Memang JK Saragi dikenal sombong, tapi itu bagian dari gimmick. Di UFC, karakter itu penting. Sekali lagi, karakter itu penting. Gimmick bisa bantu fighter naik daun. Lihat aja Conor McGregor. Kalau dia kalem, mungkin dia nggak bakal segede itu. Begitu juga dengan Colby Covington. Awalnya hampir dipecat oleh UFC, sebelum dia bikin pesona sombong ala bad boy. Lalu Sean Strickland. Gaya ngomongnya ngaco banget, tapi fans suka. UFC itu entertainment, dan JK paham itu. Tapi yang perlu dicatat, gimmick cuma akan berhasil kalau didukung hasil. Kalau kalah terus, gimmick malah jadi bumerang. Fans gak bodoh, mereka bisa bedain antara confident atau delusi. Kalau JK tetap mau jalan di UFC, dia harus gabungkan dua hal, karakter yang kuat dan hasil yang nyata, seperti apa yang dilakukan Ilia Topuria. Dan hasil itu cuma bisa datang kalau dia upgrade sistem latihannya. Nah inilah waktu dia untuk ambil keputusan berani, pindah tempat latihan, keluar dari zona nyaman, cari tempat yang bisa bantu dia berkembang, bukan buat ninggalin Indonesia, tapi buat kembali ke oktagon sebagai versi terbaik dirinya. Supaya nama Indonesia bukan cuma mampir di UFC, tapi bisa bertahan dan bersinar di sana. Fighter sejati bukan yang gak pernah kalah, tapi yang tahu kapan harus berubah demi jadi lebih kuat. Dan perubahan itu dimulai dari keputusan latihan di tempat yang lebih baik. Sekian dan terima kasih.